Hai, selamat malam. Selamat malam dan saya mohon maaf karena Romo baru saja pulang dari pelayanan. Saya mohon dimaafkan ya. Hai, kita berjumpa lagi dari Novena Roh Kudus hari yang ke-8. Luar biasa. Halo semua. Saya live dari Surabaya untuk menyapa Anda bersama-sama memasuki novena hari yang ke-8. Saya mohon maaf karena baru saja selesai pelayanan di Paroki Santo Yosafat Surabaya dan Romo baru saja kembali, mohon dimaafkan. Jadi Anda harus menunggu lama untuk acara ini. Pertama-tama tulis dulu dari mana Anda datang. Hai semuanya. Apakah suara Romo terdengar di YouTube? Saya harap demikian ya. Selamat malam. Saya harap semuanya sehat dan baik. Kita siap untuk masuk ke dalam keheningan ya. Kita akan bersama-sama mendoakan Novena Roh Kudus hari yang ke-8. Kita bagikan link di mana saja, kepada siapa saja Anda kenal. Ya, sinyal sedang sekali lagi karena saya pelayanan di luar kota, mungkin sinyal tidak begitu bagus, saya mohon dimaafkan. Yuk kita mulai doa kita karena sudah malam. Kita masuk dalam wilayah Tuhan. Kita masuk di dalam area Tuhan, hadirat Tuhan. Kita tinggalkan semua beban, kekhawatiran, kecemasan. Kita minta karunia Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, pada malam ini kami memasuki penghujung Novena Roh Kudus. Kami bersyukur karena 8 hari berturut-turut kami boleh mengenal kuasa Roh Kudus. Kami boleh mengenal misteri-misteri yang dalam tentang hidup kami. Terima kasih untuk karunia persaudaraan di antara kami. Kau membuat kami berjumpa di ruang digital. Kami mohon semoga Roh-Mu yang kami minta dalam nama Yesus menguatkan langkah laku hidup kami. Saudara-saudara, saya mohon semoga Anda menyiapkan hati untuk meminta. Saya harap Anda berani meminta. Meminta rahmat yang Anda butuhkan. Saya harap Anda berani meminta rahmat yang Anda butuhkan. Sekali lagi, siapkan batinmu. Allah Roh Kudus, dengarkanlah doa-doa permohonan umat-Mu. Anda minta satu rahmat yang Anda butuhkan saat ini ya. Mari saat ini kita mohonkan novena 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi.
Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa Surgawi, kami mohon kasih karunia-Mu. Semoga dalam nama Yesus kami merasakan daya urapan Roh Kudus dalam permohonan-permohonan yang kami terima. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai semua, ada banyak gangguan jaringan saya dengar ya. Kita coba sekali lagi untuk YouTube. Seperti biasa, coba sebutkan Anda dari mana, kemudian kita lihat ya. Sebentar ya, saya memperbaiki jaringan di YouTube dulu. Sabar. Oh iya. Hai teman-teman. Coba lihat Anda dari mana. Saya sedang menyiapkan novena hari yang ke-8 di YouTube karena jaringannya agak error. Ya, hai. Di Instagram oke dan lancar. Di YouTube muter-muter, IG nggak ada suara. Really? IG nggak ada suara? Amin. Oh iya, segera live ya. Hey teman-teman, malam hari ini Romo akan singkat saja. Tema malam hari ini adalah
tema malam hari ini adalah menemukan keindahan dan keajaiban dalam ciptaan. Jadi di dalam refleksi iman kita melihat bahwa kalau kita betul-betul berakar dalam Roh Kudus, engkau dan saya itu akan bisa menemukan Allah dalam segala hal. Juga di dalam ciptaan, dan lebih-lebih di dalam ciptaan. Apa dasarnya? Kita bisa mengingat bahwa karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, engkau pasti masih ingat dari kitab Kejadian ya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, kita bisa melihat Sang Pencipta ketika kita melihat ciptaan. Sama misalnya ketika kita menemukan jam tangan di atas pasir di pinggiran pantai, pastilah kita akan melihat juga bahwa tidak mungkin itu kebetulan ada di sana. Dan kalau ada jam tangan, pastilah ada pemiliknya. Dan kalau ada pemiliknya, pasti juga ada pembuatnya. Kalau dalam filsafat ini disebut sebagai argumen by design. Jadi argumen desain yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki keteraturan, kerumitan itu pasti diciptakan bukan oleh kebetulan, tapi ada yang menciptakan, ada yang mendesain. Argumen ini dikenal sebagai argumen desain oleh William Paley. Dan saya pikir ada benarnya ya. Kalau kita melihat betapa teratur dan harmoninya kehidupan, kita akan kagum. Para saintis yang Romo kenal, terutama mereka yang mempelajari biologi, mereka yang mempelajari kimia, mereka yang mempelajari struktur DNA, ciptaan, itu sering terkagum-kagum dengan bagaimana rumitnya struktur kehidupan. Jadi, ketika kita merefleksikan betapa rumit struktur penopang kehidupan, kita bisa dengan wow, kita bisa dengan indera kita, dengan mata kita bisa melihat bahwa ini pastilah bukan kebetulan. Sekali lagi, ada penciptanya. Dalam Roh Kudus kita mengenal bahwa ikatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu selalu melekat bersama. Dan yang menarik, Santo Thomas Aquinas juga merefleksikan ikatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sebagai order, sebagai harmoni, sebagai ikatan yang saling mengadakan. Jadi ini refleksi tingkat tinggi ya teman-teman ya. Kita bisa mengenal harmoni keteraturan ciptaan karena penciptanya sendiri hidup dalam harmoni. Harmoni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada Bapa yang mencintai, ada Putra yang dicintai, dan ada cinta yang dibagikan antara Bapa dan Putra, yaitu Roh Kudus. Harmoni dan keteraturan inilah yang mendasari seluruh ciptaan. Tapi bukan berarti bahwa kita menganut panenteisme ya. Panenteisme itu istilah lain bahwa Allah itu hadir di dalam ciptaannya, sehingga tidak terbedakan lagi mana Allah, mana ciptaan. Maka dalam animisme kita mengenal orang menyembah batu, menyembah sungai, menyembah pohon besar, dan mereka menganggap itu adalah Tuhan gitu ya. Dalam zaman animisme. Nah, itu mereka yang animisme menganut panenteisme, bahwa Tuhan hadir di dalam segalanya. Tidak demikian dengan ajaran Kristianitas. Ajaran Kristianitas itu apa? Ajaran Kristianitas itu mengajarkan bahwa, di IG putus-putus ya, saya pindah dulu ya. IG mulai putus-putus ya. Sebentar, saya hidupkan lampu ya. Saya cari sinyal yang lebih baik. Ya, jadi saya harap sekarang lebih baik. Panenteisme, sorry ya. Kita berjuang dengan sinyal, don't worry. Jadi panenteisme itu mengajarkan apa? Panenteisme itu mengajarkan bahwa Allah itu tidak terbedakan dari ciptaan.
Jadi ciptaannya tidak terbedakan dari Allah. Maka ada orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah sungai. Sementara ajaran Kristiani mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Maka ciptaan dengan Allah itu berbeda. Tetapi kita dapat melihat jejak Allah. Jadi kita sekarang melihat jejak Allah. Vestigium Dei, kata Santo Bonaventura. Kita melihat jejak Allah dalam ciptaan. Nah, yang menarik teman-teman, semakin kita mendalami realitas ciptaan, tubuhmu sajalah misalnya, tubuhmu. Misalnya kita melihat betapa ajaibnya sistem pencernaan kita. Coba bayangkan, lambung kita itu tingkat asamnya itu 1,5. Jadi bagian paling asam dari lambung kita, dari tubuh kita itu lambung. pH-nya itu 1,5, sangat asam. Kalau tidak asam, dia tidak bisa menghancurkan makanan, dan kalau tidak bisa menghancurkan makanan, maka ya kita tidak akan bisa hidup. Tapi menariknya ketika kita makan, makanan masuk ke lambung begitu asam, begitu keluar dari area lambung, makanan yang sangat asam tadi yang sudah hancur itu masuk ke usus besar, nanti akan jadi alkali lagi, pH-nya 7,5, balik lagi. Luar biasa kan? Ini benar-benar menarik bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Coba engkau merenungkan kejadian hidupmu. Kita dipertemukan dari buah cinta papa dan mama. Ada jutaan benih papa yang berenang-renang dan mengejar satu benih dari mama, dan yang tercepat itu yang akan menang, ya toh. Maka sejatinya setiap dari kita adalah pemenang gitu ya. Kita sudah juara sejak kita dijadikan dalam rahim ibu. Jadi kok bisa serumit itu? Kita bisa merefleksikan jejak Allah dari kerumitan-kerumitan yang ada. Coba sadari bagaimana Anda bernafas. Coba sadari ketika Anda bernafas, inhale, exhale. Kok bisa ada uap air yang keluar dari tubuh kita? Ya toh? Kok bisa kita merasakan bahwa karbon dioksida yang kita buang dari tubuh kita nanti diserap oleh stomata dari dedaunan yang mengubah karbon menjadi oksigen. Wow! Kerumitan macam itu pasti bukan kebetulan. Jadi teman-temanku yang diberkati Tuhan, kita diciptakan dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Kita diciptakan bukan kebetulan. Kita diciptakan sebagai pemenang. Dari awal kita sudah diciptakan sebagai pemenang. God is an artist. Betul. Tuhan itu adalah artis yang luar biasa. Maka saya harap teman-teman, saya dan engkau semakin kagum dengan tata ciptaan kita. Lalu apa dampaknya bagi kita? Dampaknya bagi kita, engkau kalau hidup dalam Roh Kudus, hidupmu harus mengikuti alur harmoni ciptaan. Maka kalau engkau mengetahui ucapan shalom yang artinya damai sejahtera bagimu, shalom, shalom bagi orang Yahudi itu punya 3 efek. Berdamai dengan sahabat, sesama manusia, berdamai dengan Tuhan, Sang Pencipta, dan berdamai dengan alam. Damai sejahteranya itu ada di 3 level. Jadi teman-teman, engkau dan saya bisa melihat, kalau kita ingin hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita, hidup indah, kudus, dan mulia, kita harus bisa membawa shalom. Katakan, saya ingin membawa shalom. Shalom kepada siapa? Damai kepada sesama, Tuhan, dan alam ciptaan. Jadi saya harap teman-teman, kita bersama-sama menyadari ini. Semakin kita kacau dengan hidup kita,
semakin kita bergumul dengan hidup kita, semakin kita tidak harmoni, semakin kita hidup untuk kedagingan, kedosaan, semakin kita menjauhi tata ciptaan. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita tidak harmoni hidupnya. Semakin kita malu pada rumput yang bergoyang, katanya. Aduh, Ebit GAD, tanyakan pada rumput yang bergoyang itu ya. Masa kita kalah dengan rumput yang bergoyang? Coba, Tuhan Yesus sendiri menggunakan alam toh untuk perumpamaan tentang kekhawatiran. Banyak orang dimakan kekhawatiran. Banyak orang dimakan oleh kecemasan dalam hidupnya. Banyak orang menjadi tidak harmonius karena apa? Dimakan oleh banyak masalah. Masalah-masalah itu menghisap dia. Dan ini satu keprihatinan yang makin mafhum di zaman modern, makin umum di zaman modern. Tuhan katakan apa? Belajarlah dari bunga-bunga bakung di ladang. Belajarlah dari mereka yang tumbuh mekar di pagi hari, layu di sore hari, tapi mereka tidak cemas toh. Belajarlah dari burung-burung di udara, mereka tidak menuai, tidak menanam, tapi mereka dicukupkan oleh Allah dengan kelimpahan. Ayo toh, Tuhan sendiri mengatakan, lihat betapa harmoni di luar sana, di luar alam. Maka saya harap kita sama-sama berjuang untuk mengusahakan shalom. Semoga engkau dan saya punya waktu berjalan-jalan. Semoga engkau punya waktu untuk menikmati alam. Lihat jejak-jejak Allah di dalam alam yang luar biasa. Kalau engkau merasa khawatir, cemas, takut, pergi ke tanah yang lapang. Bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Lihat bunga-bunga bakung di ladang. Kamu tahu nggak bunga matahari yang kecil-kecil itu loh? Namanya kalau di Jawa itu bunga telek-telekan, bunga tai ayam katanya. Bunga telek-telekan itu. Itu kan apa? Bunganya kuning-kuning gitu ya. Kuning, kecil, tapi selalu sering dipakai untuk dekorasi itu loh. Bunga telek-telekan itu. Ya toh? Jadi yang tampaknya insignifikan, yang tampaknya tidak sangat berarti, yang tampaknya ya bunga yang di pinggir jalan, namanya aja bunga telek-telekan itu ya. Bau. Seringkali dipakai untuk dekorasi loh, bayangkan. Jangan kalah dong dengan bunga itu. Jangan kalah dengan bunga itu. Masa kamu kalah sama bunga telek-telekan? Kita loh dari awal sudah mengalahkan apa namanya? Kita mengalahkan jutaan adik-adik kita yang lain yang tidak bisa mencapai sel telur mama kita. Kita ini lebih dari pemenang. Maka be happy in your life, okay? Jangan kalah sama bunga tembelek itu. Ya namanya bunga cekra-cekri, atau bahasa Inggrisnya marigold. Thank you, marigold namanya, betul. Jadi yang insignifikan pun bisa dijadikan signifikan dalam hidup kita. Jangan kalah, banyak inspirasi dari alam. Tiap kali saya melihat matahari itu ya, saya melihat bagaimana dia menyinari. Itu sebetulnya matahari juga tidak sempurna ya. Coba lihat bagaimana matahari itu tidak sempurna. Dia itu memang memberi hidup pada dunia, memberi makan pada alam kita, pada bumi. Tapi sekali-kali kalau dia lagi badai solar di sana, badai matahari, itu ledakan nuklirnya itu efeknya bisa menghancurkan jaringan di bumi. Jadi itu menggambarkan kita kok. Tiap harmoni juga tersusun dari kecacatan kecil, kekurangan kecil. Tidak semuanya sempurna, tapi it works, right? Tidak semuanya itu harus baik-baik saja, tapi it works, right? Jadi, apa ya? Tiap kali Anda lihat matahari, coba deh lihat. Itu menggambarkan diri kita kok. Kita itu
sebagian besar dari hidup kita itu baik kok. Sudah baik. Hanya masih ada kecacatan kecil yang membuat orang-orang kadang merasakan badainya. Tapi kan kita baik, karena Allah baik. Allah mencintai kita lebih dulu. Oke? Sudah hampir jam 10, saya memberkatimu dengan kuasa Allah. Hari ini tidak ada Q&A, karena Romo harus istirahat untuk acara besok. Jadi, saya harap nanti yang dari YouTube bisa pindah ke Instagram. Nanti saya akan upload di YouTube juga rekaman Instagram untuk hari yang ke-8 ini. Oke? Ingat 3 poin dari Romo tadi. 1. Memang ajaran Katolik mengatakan kita bukan panenteisme. Ciptaan dan Allah itu 2 hal yang berbeda. Kita ciptaan, Allah pencipta. Tetapi itu tidak menutup mata kita untuk melihat jejak-jejak ilahi di dalam semua tata ciptaan. Yang kedua, poin kedua Romo, coba lihat, alam itu sangat inspiratif. Alam itu mengajarkan kita untuk mengagumi diri kita lebih lagi. Dengan semua kerumitan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bisa yakin bahwa Allah menciptakan untuk tujuan yang indah, kudus, dan mulia. Dan raihlah tujuan itu. Itu poin kedua. Poin ketiga Romo tadi, jangan kalah dong dengan begitu banyak hal insignifikan dalam hidup kita. Jangan kalah dengan alam, jangan kalah dengan bunga tembelek itu. Jangan kalah dengan bunga telek-telekan itu. Karena apa? Karena bahkan bunga tembelek itu, bunga telek-telekan itu melayani tujuan penciptaannya. Dia bisa jadi dekorasi, dia bisa memperindah jalan pinggir jalan, dia bisa menghindarkan rumah dari bahaya ular, macam-macam. Masa kita kalah? Kita yang struktur DNA-nya begitu rumit, masa kalah sama bunga marigold, bunga tembelek itu, ya toh? Oke, itu pesan Romo. Besok Romo akan up novenanya. Saya akan record dulu karena besok saya pelayanan sampai malam. Besok akan ada KRK kesembuhan di Surabaya, di Ciputra World. Mohon doa dari Anda semua supaya Romo sehat. Nanti Romo akan record dulu, lalu nanti Anda bisa gabung jam 9 saya publish ya untuk untuk bahan renungan kita di hari terakhir novena. Ya, Tuhan memberkati Anda, Tuhan sayang padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, saya berdoa untuk anak-anak-Mu